Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan kembali mengupayakan kesepakatan untuk penyerang RB Salzburg, Noah Okafor, setelah sebelumnya Okafor mengaku ingin bermain di Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh jurnalis Calcio Mercato, Daniel Longo, dalam akun Twitternya, Rossoneri sedang melihat sejumlah target potensial di lini serang sebagai pelapis Olivier Giroud, salah satunya Noah Okafor. Namanya telah dikaitkan selama berbulan-bulan, namun laporan tersebut mengklaim bahwa kini AC Milan sudah siap kembali melakukan kontak dengan sang pemain atau klubnya agar mereka dapat melanjutkan proses negosiasi. Pemain 23 tahun asal Swiss tersebut dinilai sebagai salah satu bakat besar dalam sepak bola Eropa, dan Milan cukup serius untuk mengamankan talenta muda milik RB Salzburg tersebut. Namun tidak mudah, Okafor juga diminati oleh banyak klub lainnya, termasuk Arsenal, Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan lainnya. Tidak hanya Okafor, Milan juga masih terus tetap menjaga jalur Marcus Thuram yang tersedia dengan status bebas transfer. Namun untuk mendapatkannya, Rossoneri harus menyiapkan strategi jitu karena mereka harus bersaing dengan Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis tersebut berani memberikan jaminan gaji besar dan bermain di Liga Champions. Hal sama yang sedang ditawarkan kepada Thuram. Meski Rossoneri punya peluang lebih besar karena sang pemain terhubung baik dengan Italia dan Milan. Okafor sendiri dikatakan menginginkan kepindahan ke Italia dan ia akan berharga sekitar 20-25 juta euro. Harga ini sedang diupayakan untuk diturunkan Milan agar proses transfer dapat berjalan dengan mulus. Salah satu misteri yang harus diurai AC Milan sebelum memasuki bursa transfer musim panas adalah apa yang akan mereka lakukan dengan Charles De Ketelaere. Laporan terbaru dari calciomercato.com menulis tentang Charles De Ketelaere sebagai kesalahan taktis dan batu skandal yang tidak membantu hubungan yang sudah bermasalah antara Paolo Maldini dan pihak Redbird Capital. Masa depan De Ketelaere menjadi tanda tanya besar yang juga dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat di bursa transfer musim panas, mengingat ia mencatatkan 0 gol dan hanya 1 assist dalam 32 pertandingan di Serie A. Dalam susunan manajerial yang baru, setelah keduanya, Maldini dan Massara, ide Pioli akan lebih dipertimbangkan, dan pernyataan yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan spekulasi terkait masa depan pemain asal Belgia tersebut. Maldini adalah orang yang merestui pengeluaran sebesar 35 juta euro untuk De Ketelaere, dan seandainya ia bertahan, ia akan bersikeras agar sang playmaker mendapatkan musim kedua. Namun kini skenario baru mulai muncul. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini sedang bersama tim nasional U21 Belgia untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan Eropa yang akan dimulai pada 14 Juni mendatang. Namun ia terus memantau ponselnya sambil menunggu kabar terbaru. AC Milan sadar akan investasi yang telah mereka lakukan dan perlunya mencoba untuk melindunginya, sehingga mereka mulai berdiskusi secara internal selama beberapa bulan terakhir untuk kemungkinan meminjamkannya ke klub yang lebih kecil. Penyerang Villarreal Samuel Chukwueze menolak untuk terlena dengan rumor yang mengatakan bahwa Real Madrid dan AC Milan tertarik kepadanya. Chukwueze melalui musim yang gemilang dengan berhasil mencetak 13 gol dan 11 assist dari 50 penampilan di semua ajang pada musim ini, termasuk diantaranya adalah 2 gol dan sebuah assist dalam kemenangan 3-2 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu. Penampilan gemilangnya dikabarkan telah memikat klub-klub top Eropa, sebagaimana kabar dari Dario AS yang mengatakan bahwa AC Milan juga tertarik kepada pemain asal Nigeria tersebut. AC Milan baru saja dipastikan bakal kehilangan Brahim Diaz yang dikembalikan ke Real Madrid pada musim panas ini, dan mahar 40 juta euro dikabarkan cukup untuk membawanya pergi dari El Madrigal.
Madrid sendiri juga masih memerlukan striker seiring dengan kepergian Marco Asensio, Eden Hazard, Karim Benzema, dan Mariano Diaz pada musim panas ini, dan Samuel Chukwueze merupakan salah satu nama yang dikaitkan. Namun demikian, sang striker asal Nigeria menolak untuk terperdaya dengan kabar yang beredar di media sosial, terkecuali itu nyata. Orang-orang selalu berbicara, saya hanya berpikir tentang Villarreal. Saya tidak membaca apapun yang mereka bicarakan di media sosial. Itu tidak berarti. Yang terpenting adalah momentumnya, kata Chukwueze kepada Panenka. Bagaimana jika itu adalah suatu kebohongan? Bagaimana jika itu tidak nyata? Saya tidak tahu. Untuk saat ini saya pikir itu tidak benar. Yang nyata pada saat ini adalah Villarreal, tegas sang pemain. Daniel Longo menilai Pierre Kalulu tidak akan meninggalkan AC Milan. Pergerakan pihak klub di bursa transfer hanya upaya mencari bek pelapis saja. Pierre Kalulu bergabung dengan AC Milan sebagai pemain yang tidak dikenal dari Lyon dan menikmati peningkatan pesat untuk menjadi starter selama musim perebutan Scudetto. Meski di musim ini dia harus berjuang menemukan konsistensi. Alessandro Schiavone yang merupakan bagian dari tim Di Marzio baru-baru ini melaporkan bahwa Milan mendengarkan tawaran untuk Ante Rebic dan Divock Origi. Namun menariknya, mereka juga siap mendengarkan penawaran untuk Pierre Kalulu. Kabar tersebut langsung dibantah oleh jurnalis Italia Daniel Longo dari calciomercato.com dalam akun Twitter. Dia menanggapi rumor tersebut dengan menegaskan jika Kalulu tidak akan pergi meninggalkan San Siro. Kalulu, saya tidak berpikir dia akan pergi. Milan mencari bek kiri yang juga bisa bermain sebagai bek sayap, kata Daniel Longo. Hal itu muncul setelah laporannya di calciomercato.com menyatakan bahwa Milan tampaknya telah menjatuhkan pilihan kepada Evan Dijk sebagai target konkret. Bek tengah asal Prancis itu akan meninggalkan Eintracht Frankfurt dengan status bebas transfer pada akhir musim bulan ini, dan ia memiliki banyak kelebihan, termasuk fakta bahwa ia bisa bermain sebagai bek kiri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.